Kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Cipali, 10 penumpang travel tewas. Kirim surat panggilan polisi, besok akan panggil Rizik Syihab. Jasad Kiai di Madura yang sudah dikubur 3 tahun viral setelah ditemukan warga masih utuh terbalut kain kafan. Halo, selamat siang pemirsa iNews yang kembali hadir memperbarui informasi Anda siang ini. Selain 3 informasi tadi, kami akan menghadirkan informasi terkait hasil medis Rizik Syihab yang hingga kini masih menjadi polemik. Ya, terkait hal itu kami juga akan sampaikan informasi langsung dari beberapa titik termasuk di kediaman Rizik Syihab bersama rekan kami di lapangan. Pemirsa, bersama saya Davi Pratama dan saya Lovia Nadian. Inilah iNews yang selengkap. Pemirsa, 10 orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di ruas tol Cipali, Jawa Barat, Senin pagi tadi. Sebagian besar korban adalah penumpang mobil travel yang menabrak truk tronton. Kecelakaan kembali terjadi di ruas jalan tol Cipali kilometer 78 arah Jakarta menuju Palimanan Senin pagi. 10 orang tewas dan 3 orang luka berat dalam kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan, yakni truk trailer, truk tronton, dan mobil travel. Seluruh korban tewas merupakan penumpang mobil travel. Penyebab kecelakaan diduga akibat truk trailer mengalami masalah dengan rem, sehingga terjadi tabrakan beruntun dengan truk tronton dan mobil travel yang berada di belakangnya. Diduga kendaraan truk trailer trouble rem, berhenti, tidak ada usaha untuk ke pinggir. Datang dari arah belakang kendaraan tronton yang membawa barang menabrak bagian belakangnya. Dan di belakang tronton ada mobil minibus travel yang bawa penumpang. Akhirnya menabrak mobil yang tronton. Seluruh korban tewas dan terluka dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta, Jawa Barat. Kasus celaka maut 10 orang tewas ini masih dalam penyelidikan petugas unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan iNews melaporkan. Sementara itu, polisi pagi tadi menggelar olah TKP di lokasi kecelakaan di kilometer 78 Tol Cipali. Polisi mengumpulkan sejumlah bukti untuk mencari penyebab kecelakaan. Polisi menggunakan teknologi traffic accident analysis saat menggelar olah TKP kecelakaan maut di kilometer 78 Tol Cipali. Polisi memeriksa semua titik di lokasi kecelakaan. Sementara kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah dibawa ke Polderek Jasa Marga di depan gerbang tol Cikampek, Purwakarta. Di Lantas Polda Jawa Barat, Kombes Edi DJ menyatakan penyebab kecelakaan belum bisa disimpulkan. Polisi masih mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi dan menganalisa hasil olah TKP pagi tadi. Informasi terkait kecelakaan di Tol Cipali, kita bergabung dengan kontributor Irwan di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Selamat siang Irwan, hingga kini berapa update jumlah korban luka-luka? Selamat siang, Bapak. Baik, sekarang saya berada di depan Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Jadi untuk korban tewas yang berjumlah 10 orang, kini masih berada di kamar mayat rumah sakit ini. Sedangkan yang 2 lagi yang luka-luka dirawat di ruang UGD rumah sakit ini. Kondisi yang luka-luka saat ini, yang satu belum sadarkan diri dan yang satu lagi mengalami patah tulang di kaki.
Yang mengalami patah tulang di kaki itu namanya Fatul, sedangkan yang belum sadarkan diri belum diketahui identitasnya. Sedangkan untuk semua korban yang tewas ini masih berada di kamar mayat jenazah, belum dijemput keluarganya. Demikian, Lofi. Baik, apakah semua korban sudah berhasil diidentifikasi identitasnya? Semua betulkah penumpang dari travel? Irwan. Informasi dari pihak kepolisian, 10 korban tewas itu penumpang travel. Karena posisi tabrakan sendiri kan itu terjadi ketika mobil trailer mogok berhenti karena masa rem di bahu jalan, kemudian ditabrak oleh truk tronton yang berada di belakangnya dan ditabrak lagi oleh minibus travel. Jadi yang korban itu yang mobil travel semuanya, yang penumpang mobil travel termasuk pengemudinya meninggal dunia. Baik, Irwan, terkait kecelakaan ini apakah olah TKP juga sudah dilakukan? Bagaimana hasilnya hingga saat ini? Olah TKP sudah dilakukan oleh Dirlantas Polda Jawa Barat tadi. Hasil olah TKP pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan karena masih mengumpulkan data-data dari saksi dan sudah memeriksa kendaraan juga karena saksi yang masih hidup kan masih luka-luka belum bisa dikonfirmasi begitu. Baik, Irwan, bagaimana dengan pengemudi truk tronton sendiri? Apakah kondisinya selamat dan sudah dimintai keterangan oleh petugas? Untuk pengemudi tronton dan trailer itu dua-duanya selamat. Hingga kini mereka sekarang segera diminta keterangan oleh pihak kepolisian dari unit Laka Lantas Polres Purwakarta. Baik, apakah hingga saat ini ada dugaan mengenai penyebab kecelakaan, Irwan? Pihak kepolisian belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan maut tersebut. Tadi sudah ini minta keterangan dari Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Edi. Katanya untuk penyebab kecelakaan ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Hasil olah TKP juga belum bisa disimpulkan karena masih melakukan analisa dan menunggu meminta keterangan dari para saksi. Demikian. Baik, terakhir Irwan, apakah bangkai kendaraan sini sudah berhasil dievakuasi dan menyebabkan kemacetan atau tidak ini, Irwan? Tadi sempat tersendat waktu evakuasi kendaraan, tetapi sudah normal kembali. Sementara untuk 3 bangkai kendaraan semuanya sudah berada di depan gerbang tol Cikampek. Yang satu dititipkan di Polderek Jasa Marga untuk minibus travel. Jadi semua kendaraan sudah dievakuasi ke Polderek Jasa Marga depan gerbang tol Cikampek Purwakarta. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Irwan dari Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas mengenaskan di ruas tol dalam kota kawasan Cawang, Jakarta Selatan dini hari. Diduga merupakan korban tabrak lari. Jasad seorang pria berusia sekitar 40 tahun dini hari tadi ditemukan di ruas tol dalam kota kilometer 6800 Cawang arah Semanggi. Korban menggunakan baju warna putih dan celana pendek dan kondisinya mengenaskan. Diduga pria tanpa identitas ini menjadi korban tabrak lari. Untuk kepentingan penyelidikan, petugas membawa korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Kemungkinan menyeberang keserempet di depan situ karena kalau dari tadi olah TKP dari tim Laka, jenazah itu agak bergeser. Jadi sempat menabrak keseret sedikit seperti itu. Puluhan kepala keluarga di Petamburan 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat terpaksa tinggal di rumah kerabat setelah tempat tinggal mereka terbakar. Meski konsleting listrik dianggap pemicu kebakaran, tapi polisi masih mendalami kemungkinan adanya penyebab lain. ...25 kepala keluarga tiba-tiba kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran di Petamburan 2 Tanah Abang, Jakarta Pusat. Senin pagi sebagian mereka mengais puing-puing kebakaran berharap menemukan barang-barang yang masih bisa digunakan. Petugas PPSU bersama Satpol PP Jakarta Pusat membantu warga membersihkan sisa puing kebakaran. Kebakaran di Petamburan 2 terjadi Minggu malam. Api cepat merambat karena banyak rumah terbuat dari bahan mudah terbakar. Ratusan petugas dikerahkan ke lokasi, berikut puluhan mobil pemadam. Setelah 3 jam, api baru bisa dipadamkan. Ini dari mana asal apinya, Mbak? Di rumah yang sebelah. Itu akibat apa, Mbak? Kurang tahu kalau itu. Mereka belum dengar listrik atau apa belum. Kira-kira berapa rumah yang kebakar, Mbak? Kalau itu
Belum tahu. Konsleting listrik diduga pemicu kebakaran. Namun polisi Polres Tanah Abang masih mendalaminya, kemungkinan ada penyebab lain. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek tewas saat berusaha menerobos arus sungai yang deras di Asahan, Sumatera Utara. Korban menyeberangi sungai sambil membawa sawit hasil panen. Tim SAR gabungan menemukan jasad Sarimin setelah tersangkut batang pohon yang berada di dalam sungai. Kakek usia 75 tahun itu ditemukan 300 meter dari tempat terakhir korban terseret arus sungai. Warga desa Bangunsari, Setia Janji, Asahan, Sumatera Utara itu terseret arus sungai saat berenang membawa sawit hasil panen. Kebun sawit milik korban berada di tepi sungai. Jadi kronologinya korban ini biasanya berladang di kebunnya, mau panen sawit. Setiap harinya pulang jam 6 sore. Tiba-tiba dia nggak pulang jam 6 sore, namun keluarga langsung mencari ke ladang. Yang jumpa itu celana dan topi korban. Korban menyeberangi sawitnya dengan melintasi sungai. Kebetulan arus hujan deras, sungai banjir, jadi terbawa arus. Berenang melangsir buah sawit menjadi rutinitas korban saat panen tiba. Namun derasnya arus sungai membuat korban terseret arus dan tenggelam. Usai disolatkan, korban dimakamkan di pemakaman umum terdekat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 1 anak belum ditemukan dalam musibah banjir bandang di Banyuwangi, Jawa Timur. Saat banjir bandang menerjang, korban tengah berekreasi bersama keluarga. Satu keluarga yang tengah berwisata di Sungai Kalibendo, Desa Kampung Anyar, Kecamatan Gagah, Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi korban banjir bandang Sabtu sore. 1 orang atas nama Linda Swantika, 32 tahun, meninggal dunia dalam musibah banjir bandang ini. Jasad korban ditemukan 300 meter dari lokasi wisata air terjun. Sedangkan suami dan 2 anak korban berhasil menyelamatkan diri saat hanyut. Namun, 1 anak korban lainnya bernama Raden Adipati Wirabumi berusia 1 tahun hingga kini belum ditemukan. Adik saya bersama keluarga sedang rekreasi di Kalibendo, kemudian di sungai tersebut tiba-tiba datang air bandang atau banjir, sehingga terseret arus sampai di bawah air terjun. Sehingga anak yang pertama dan anak yang kedua itu bisa diselamatkan, tetapi untuk istri dan anak yang nomor 3 tidak bisa diselamatkan. Rencananya, pencarian anak bungsu korban hari ini akan kembali dilanjutkan dengan cara menyisir aliran Sungai Kalibendo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eri Sutomo, iNews melaporkan. Pembelajaran jarak jauh atau belajar online dari rumah dimanfaatkan seorang penjaga sekolah untuk memproduksi pil koplo. Pelaku memproduksi obat terlarang itu di gudang sekolah. Kamu udah sebulan ini 300 kali berapa? Sudah berapa? Gudang di salah satu sekolah menengah pertama di Jalan Aminah Syukur, Samarinda, Kalimantan Timur ini dijadikan tempat pembuatan obat terlarang jenis double L atau pil koplo. Pelakunya Kus Helianto yang merupakan penjaga sekolah. Diduga pelaku memproduksi pil koplo memanfaatkan waktu saat siswa melaksanakan kegiatan belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Ini udah berapa lama sih, Pak? Bulanan baru nih, Pak. Bulan. Udah berapa kali produksi, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini yang ketahuan. Alatnya datangnya bulan apa, Pak? Sekitar bulan 10-an. Ya. Bulan 10. Dari bulan 10 sampai sekarang kira-kira berapa? Enggak langsung datang, langsung nyetak enggak, Pak. Nunggu bahannya dulu. Polisi mengamankan mesin pencetak obat terlarang dan berbagai ramuan yang digunakan meracik pil koplo. Alat pencetak pil koplo ini didapat pelaku dari temannya di Jakarta. Kita tanyakanlah dari pihak sekolah. Saya nggak tahu juga itu gudang berapa dari masyarakat juga, karena memang sekolah saat ini kan tutup, ya kan. Kayaknya yang bersangkutan ini memanfaatkan situasi COVID, ya kan, sehingga sekolah ini anak-anak tidak sekolah. Kemudian dari hasil yang awal juga, yang bersangkutan ini juga sudah lama juga kerja di sini sebagai waker, yaitu 5 tahun ya. Dalam satu hari, pelaku bisa memproduksi 300 butir pil koplo. Polisi menyita ribuan butir pil koplo siap edar dan memburu satu pelaku lainnya yang diduga ikut memproduksi obat terlarang itu.
Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Kapolda Jawa Barat sebut Wali Kota Bima Arya tak bisa cabut laporan ke Rumah Sakit Umi terkait kisruh tes swab Rizik Syihab. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetap bersama kami.